Apakah aku membiarkanmu pergi? Tepat pada saat pemuda berjubah hitam itu berbalik, Chen Ping berbicara dengan acuh tak acuh. Ada nada keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam nada bicaranya. Pemuda berjubah hitam berbalik dan menilai Chen Ping, "Apa? Kamu ingin membunuhku? Tentu saja, kenapa kamu bisa membunuhku tapi aku tidak bisa membunuhmu?" Chen Ping bertanya secara retoris. Hahaha, pemuda berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Chen Ping, jangan berpikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu bisa mengambil dua gerakan dariku. Ada banyak orang di alam surgawi yang bisa membunuhku, tapi kamu tidak termasuk di antara mereka. Apakah begitu? Mata Chen Ping sedikit menatap saat dia terbang dengan curam, napasnya mulai mengalir deras di dalam tubuhnya. Langit mulai berubah warna saat aura bergulir terjalin dengan ki abadi, membentuk pusaran liar. Penonton terkagum-kagum, mereka belum pernah melihat aura sekuat ini sebelumnya. Chen Ping, yang hanya berada di peringkat keempat alam transisi, menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan saat ini. Pemuda berjubah hitam juga terkejut saat dia merasakan aura kuat yang terpancar dari Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping telah bergerak untuk membunuh, dia hanya tidak menyangka Chen Ping memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di dalam tubuhnya. Arogan. Pemuda berjubah hitam itu meraung marah, dan aura di tubuhnya langsung meroket. Dia tidak lagi berani memperlakukan Chen Ping dengan sedikit penghinaan, melainkan melihatnya sebagai lawan sejati. Namun, Chen Ping tidak takut saat dia menarik napas dalam-dalam dan aura di tubuhnya mulai mengalir dengan liar. Auranya semakin kuat dan kuat, seolah ingin menelan seluruh langit dan bumi. Rambut hitamnya tidak berangin, dan bintang emas di tengah alisnya bersinar dengan cahaya yang kuat, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi, dan telah menjadi penguasa langit dan bumi ini. Chen Ping perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya membentuk lengkungan indah di udara. Pada saat ini, seolah-olah seluruh dunia terhenti, hanya jari-jarinya yang bergerak perlahan. Jari abadi, Chen Ping berteriak pelan, dan ujung jarinya dengan kasar menunjuk ke arah pemuda berjubah hitam itu. Cahaya cemerlang muncul dari ujung jari Chen Ping dan melonjak ke langit. Cahaya itu mengandung kekuatan tak berujung dan ritme Dao misterius, seolah mampu menghancurkan semua rintangan yang menghalangi jalannya. Wajah pemuda berjubah hitam berubah drastis saat dia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cahaya itu. Dia mencoba sekuat tenaga untuk menangkis serangan ini, namun dia menyadari bahwa kekuatannya sangat kecil di depan cahaya ini. Teknik abadi. Bagaimana ini mungkin? Pemuda berjubah hitam itu berseru kaget, tatapan matanya tidak bisa dipercaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang kultivator alam surgawi akan mampu menguasai seni abadi yang begitu kuat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Pemuda berjubah hitam tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin seorang kultivator alam transisi kelas 4 bisa mengetahui seni abadi. Terlebih lagi, seni abadi ini juga mengandung asal waktu, yang terlalu keterlaluan. Jari Chen Ping, apakah itu ruang atau waktu, secara mengejutkan terkendali. Chen Ping pada saat ini seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Bagaimana seorang kultivator tingkat 4 dari alam transisi dapat memahami asal mula waktu? Dan bagaimana dia bisa memiliki teknik keabadian yang begitu menakutkan? Pemuda berjubah hitam tidak dapat memahaminya meskipun dia memikirkannya. Pemuda berjubah hitam mendesis ketika segala macam aura mengalir melalui tubuhnya. Aura di dalam pemuda berjubah hitam terus meletus, dan aura hitam memenuhi seluruh langit. Pemuda berjubah hitam bekerja keras untuk membentuk penghalang pelindung di depannya sebelum jari abadi tiba. Di antara penghalang nafas ini, Chen Ping secara mengejutkan menemukan aura putih dingin, aura yang sama dengan pemuda berjubah hitam yang baru saja memadamkan api tertinggi miliknya. Kekuatan asal es dingin. Chen Ping tidak menyangka bahwa pemuda berjubah hitam ini, seorang kultivator iblis, bahkan telah merasakan kekuatan asal es dingin. Kita harus tahu bahwa banyak gadis suci di istana dingin yang luas tidak merasakan asal-usul es dingin. Jari dewa mendarat di atas penghalang itu dan mengeluarkan suara klik. Penghalang yang dipadatkan oleh pemuda berjubah hitam itu perlahan mulai hancur. Melihat penghalang yang akan hancur total, pemuda berjubah hitam itu tercengang, matanya dipenuhi kepanikan dan ketidakberdayaan. Ledakan keras bergema di antara langit dan bumi, dan penghalang yang dipadatkan oleh pemuda berjubah hitam itu langsung runtuh.
Sinar cahaya langsung gagal memasuki alis pemuda berjubah hitam, dan sosok pemuda berjubah hitam menghilang dalam cahaya. Dia akhirnya tidak mampu menahan serangan Chen Ping dan benar-benar dimusnahkan, dan sampai kematiannya pemuda berjubah hitam itu masih memiliki keengganan di matanya. Batuk, batuk, batuk. Saat pemuda berjubah hitam dimusnahkan, Chen Ping terbatuk-batuk dengan keras. Tuan Chen, apakah kamu baik-baik saja? Okre yang diikuti oleh Jiang Yulian buru-buru berlari. Tidak apa-apa, Chen Ping melambaikan tangannya. Baru saja, dia hanya menggunakan jari abadi terlalu banyak, meskipun Chen Ping telah merasakan asal waktu, teknik abadi seperti jari abadi masih terlalu memakan energi. Chen Ping telah melemparkannya sekali demi berpura-pura, bahkan jika dia tidak menggunakan jari abadi, Chen Ping masih bisa membunuh pemuda berjubah hitam itu. Kamu bisa membunuh orang jika kamu ingin membunuh orang di masa depan, kurangi kepura-puraan, hanya sedikit time origin dan immortal key, kamu sudah menggunakan semuanya. Raja Iblis Awan Merah menasihati Chen Ping. Chen Ping juga terdiam beberapa saat, ketika dia berada di Sekte Suci Janji, jika ki abadi dan cairan spiritual itu semuanya diserap oleh dirinya sendiri, dia tidak akan berubah menjadi seperti sekarang. Hanya dengan menggunakan jari abadi untuk bertindak seperti vagina untuk kedua kalinya, dia hampir kempes. Tuan Chen, yang baru saja Anda gunakan adalah teknik abadi, bukan? Itu terlalu mengagumkan dan mengejutkan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan menerobos ke peringkat keempat alam transisi hanya dalam waktu singkat, dan Anda juga telah memahami asal mula waktu, dan yang terpenting, Anda sekarang membunuh yang ke-9, peringkat penggarap besar alam transisi semudah membunuh babi dan menyembelih anjing. Okre Yan berkata pada Chen Ping dengan wajah penuh kegembiraan. Bagaimana bisa sesederhana yang Anda katakan, tetapi tidak mudah bagi alam suksesi transisi peringkat ke-9 untuk membunuh saya. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Jiang Yulian di sisi lain terkejut, meskipun dia tahu bahwa Chen Ping sangat kuat, dia tidak menyangka akan sekuat ini. Tuan Chen, bukankah Anda pergi mencari istana dingin yang luas? Apakah kamu menemukannya? Okre Yan bertanya. Saya menemukannya dan mendapatkan batu iblis surgawi juga. Saya sedang bersiap untuk kembali ke lembah roh darah ketika saya lewat di sini untuk melihatnya. Di mana Patriark Jiang? Chen Ping bertanya. Oh, Tuan, dia sedang mengasingkan diri. Sekarang saya bertanggung jawab atas urusan sekte jiwa iblis. Kata Jiang Yulian. Ya, sekarang Yulian adalah wakil penguasa dan mengelola seluruh sekte jiwa iblis. Kata Okre Yan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia kemudian melihat ke arah Okre Yan dan berkata, anakmu lumayan, sekarang kamu telah menjadi mitra kultivasi ganda dari penguasa, kamu bisa makan makanan lunak di masa depan. Hehehe, Okre Yan hehe. Jiang Yulian, sebaliknya, tersipu. Saya ingin tahu untuk apa Tuan Chen mencari tuan saya. Jiang Yulian bertanya, saya memiliki sesuatu yang ingin saya minta bantuan dari sekte iblis jiwa Anda. Kata Chen Ping, tolong bicara, Tuan Chen, selama sekte jiwa iblis kami mampu melakukannya, kami wajib melakukannya. Begitu Jiang Yulian mendengar bahwa Chen Ping ingin membantu, dia buru-buru meyakinkannya. Chen Ping berbicara tentang serangan keluargamu di Istana Guanghan, dan kemudian berkata, saya ingin Anda dari sekte jiwa iblis pergi dan membantu, bahkan jika Anda tidak dapat berkontribusi untuk menangkis keluargamu itu, Anda masih bisa berada di kembali dan bantu beberapa pembudidaya yang meninggal secara tragis untuk membentuk kembali daging mereka. Chen Ping tahu bahwa kekuatan keseluruhan dari sekte jiwa iblis berada di sisi yang lemah, dan mereka semua fokus pada serangan indera ilahi, dan hal utama mereka adalah mampu membentuk kembali tubuh fisik jiwa. Selama ada pertunangan, korban jiwa tidak bisa dihindari, namun jika tubuh fisik hancur, selama masih ada jiwa yang bisa melarikan diri, tubuh fisik juga bisa dibuat kembali untuk hidup. Itu sebabnya banyak kultivator meninggalkan tubuh fisik mereka di saat-saat terakhir, dan kemudian membiarkan sebagian jiwa mereka lolos. Juga sangat penting bagi sekte jiwa iblis untuk membuat ulang tubuh daging untuk jiwa yang melarikan diri dari belakang. Tidak masalah. Saya pribadi akan memimpin murid-murid sekte jiwa iblis ke sana, dan juga akan membawa sejumlah besar bunga jiwa, selama kami dapat membantu Tuan Chen, sekte jiwa iblis kami bersedia melakukan semua yang kami bisa. Petik 2. Jiang Yulian mengangguk dan berkata,
Tuan Chen, di mana sebenarnya istana dingin luas itu? Bagaimana kita menemukan jalan ke sana? Okreyan bertanya. Kalian pergi ke Paviliun Wantong, naik balon udara ke South End City, dan tunggu saja di South End City. Kata Chen Ping. Kota ujung selatan. Okreyan mengangguk. Bagus, kalau begitu kita akan menunggu Tuan Chen di South End City. Chen Ping tidak tinggal di Sekte Jiwa Iblis untuk waktu yang lama. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Jiang Yulian, saya ingin tahu apakah Patriark Chen dari 5 sekte besar itu, telah datang ke sini untuk membentuk kembali dagingnya. Datang dan sudah pergi setelah membentuk kembali dagingnya. Kata Jiang Yulian. Chen Ping mengangguk lalu pergi. Chen Ping langsung pergi ke 5 sekte besar, sekarang hanya Patriark Luo dan Patriark Chen yang tersisa di 5 sekte besar. Ketika Chen Ping tiba di 5 sekte besar, dia diterima dengan hangat oleh Patriark Chen dan Patriark Luo. Jika bukan karena bantuan Chen Ping di wilayah kutub, 5 sekte besar saat ini sudah lama menjadi milik Haidafu dan yang lainnya. Terutama Patriark Chen, yang sudah lama kembali ke surga sekarang. Tuan Chen, sepertinya Anda mengalami pertemuan ajaib di wilayah kutub. Wilayah Anda langsung naik ke peringkat keempat alam transisi. Saya hanya tidak tahu ada apa dengan kunjungan mendadak Tuan Chen ke rumah saya, 5 sekte besar. Patriark Luo tahu pasti ada sesuatu yang terjadi dengan kunjungan mendadak Chen Ping ke sini. Saya datang ke sini, pertama-tama, untuk memeriksa kondisi Patriark Chen, untuk melihat apakah dia sudah pulih. Chen Ping tidak menyebutkan masalah membantu sejak awal. Tuan Chen, terima kasih karena masih memikirkan saya telah pulih sepenuhnya, jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari Sekte Jiwa Iblis. Kata Patriark Chen dengan penuh rasa terima kasih. Tuan Chen, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan selain mengunjungi Patriark Chen? Jika Anda membutuhkan 5 klan besar kami untuk sesuatu, tanyakan saja. Saya jamin 5 klan besar kita akan berusaha sekuat tenaga, meski itu berarti melewati api. Hidup kami semua diberikan oleh Tuan Chen, kami masih tahu bagaimana membalas kebaikan, jika tidak, sekte terkenal seperti apa yang akan kami sebut sebagai diri kami sendiri. Patriark Luo tahu bahwa Chen Ping pasti tidak ada di sana hanya untuk mengunjungi Patriark Chen. Patriark Luo, ada satu hal lagi yang ingin saya minta. Chen Ping tanpa tergesa-gesa menceritakan masalah keluargamu dalam berurusan dengan istana Guanghan. Keluargamu adalah keluarga besar dan tidak lemah, jadi jika mereka benar-benar mengambil tindakan melawan Broadcall Palace, mereka takut akan sulit bagi Broadcall Palace untuk menahannya. Bagaimanapun, istana dingin yang luas baru saja dimulai dan semua muridnya masih lemah, mereka tidak bisa menahan serangan keluargamu. Tidak masalah, satu kata dari Tuan Chen dan 5 klan besar kita akan bertarung sampai mati. Saya akan membawa murid-murid saya dan berangkat sekarang, menunggu pengiriman Tuan Chen ke kota ujung selatan. Patriark Luo setuju tanpa ragu sedikit pun. Kalau begitu, terima kasih, Patriark Luo. Chen Ping sangat tersentuh, lagi pula, kehilangan nyawa kapan saja seperti ini adalah sesuatu yang tidak suka dilakukan oleh siapapun. Sama-sama, Tuan Chen, inilah yang harus saya lakukan. Kata Patriark Luo. Chen Ping hanya tinggal di 5 sekte besar selama beberapa saat sebelum pergi. Dia masih harus menghubungi beberapa orang lagi, kali ini, demi istana Guanghan, Chen Ping sudah terjual habis. Dia belum pernah mengumpulkan begitu banyak orang sebelumnya. Chen Ping keluar dari 5 sekte besar dan langsung menemui keluarga Seng. Jimat artistik keluarga Seng dianggap terkenal di seluruh wilayah selatan, dan benda-benda ini mungkin tidak terlalu berguna dalam satu pertarungan. Namun, jika itu adalah pertarungan skala besar, jimat seni ini bisa sangat berguna. Seng Busi terkejut dan gembira melihat Chen Ping. Terutama Seng Jiahui, dia berpikir setelah malam itu, dia tidak akan pernah melihat Chen Ping lagi. Chen Ping ingin mengikuti Seng Busi untuk membicarakan situasinya, tetapi dia tidak ingin Seng Busi langsung menarik Chen Ping dan berkata, Tuan Chen, Anda datang pada waktu yang tepat, perut putri saya tidak bergerak, setelah malam itu, sebaiknya kamu membantu. Setelah mengatakan itu, Seng Busi pergi, hanya menyisakan Seng Jiahui untuk mengikuti Chen Ping ke dalam ruangan. Chen Ping juga tidak bisa berkata-kata, ini baru saja bertemu, hanya. Hei, siapa yang membiarkan dirinya memiliki permintaan, lakukanlah.